Di tengah padang pasir yang panas, pasukan Islam yang awalnya menang, tiba-tiba berbalik keadaan. Rasulullah SAW terluka, para sahabat gugur satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi di medan perang Uhud? Kenapa kemenangan yang hampir digenggam justru berubah menjadi duka? Sebelum melanjutkan video ini, klik tombol like, share. Semoga Allah SWT memudahkan kita ke tanah suci Mekah dan Madinah. Inilah kisah nyata Perang Uhud, sebuah pelajaran abadi tentang ketaatan, kesabaran, dan akibat dari sebuah ketergelinciran. Setahun setelah kemenangan besar dalam Perang Badar, kaum Quraisy tak tinggal diam. Kekalahan mereka membawa luka dan dendam. Mereka bersumpah untuk membalas. Abu Sufyan memimpin pasukan besar, 3.000 tentara Quraisy, lengkap dengan persenjataan, kuda, dan perisai. Tujuannya satu, menghancurkan kekuatan kaum muslimin di Madinah. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Sebagian sahabat senior seperti Abdullah bin Ubay menyarankan bertahan di Madinah. Namun mayoritas pemuda dan sahabat lainnya menginginkan untuk bertempur di luar kota. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk menghadapi musuh di luar kota di kaki Gunung Uhud, sekitar 5 km dari Madinah. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun sebelum bertempur, Abdullah bin Ubay mundur dengan 300 pasukannya. Tersisa 700 pejuang Islam. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun sebelum bertempur, Abdullah bin Ubay mundur dengan 300 pasukannya. Tersisa 700 pejuang Islam. Pertempuran pun pecah. Dengan semangat tauhid, pasukan muslim berhasil mendesak kaum Quraisy. Barisan musuh porak-poranda. Teriakan takbir menggema, kemenangan tampak nyata. Melihat kaum Quraisy lari, sebagian pemanah di atas bukit mulai tergoda. Mereka melihat harta rampasan perang berserakan. Mereka berkata, "Perang sudah usai, mari kita turun." Padahal perintah Rasulullah sangat jelas, jangan turun. Tapi mereka tergelincir, hanya sedikit yang tetap bertahan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang cerdik, ia melihat bukit sudah tidak dijaga dan langsung memutar pasukan kavaleri ke belakang pasukan Islam. Pasukan Islam terkepung, suasana menjadi kacau. Banyak sahabat yang gugur, musuh menyerang dari dua arah. Tubuh Rasulullah SAW pun terkena luka. Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh pasukan Quraisy. Gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, bahkan terjatuh ke lubang yang dibuat musuh. Sahabat-sahabat setia seperti Talhah bin Ubaidillah, Abu Dujanah, dan Ali bin Abi Thalib mati-matian melindungi beliau. Namun duka terbesar datang ketika singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, gugur dalam pertempuran. Tubuhnya dimutilasi oleh Hindun, istri Abu Sufyan, sebagai balas dendam atas kematian ayahnya di Badar. Perang Uhud bukan sekadar peristiwa militer, ia adalah ujian ketaatan, kesabaran, dan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Ali Imran sebagai pelajaran. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. QSOS Ali Imran 139. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tenggelam dalam kesedihan. Mereka belajar, mereka bangkit, karena Islam bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga keteguhan hati. Perang Uhud mengajarkan kita bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa akibat besar, tapi Allah tetap bersama orang-orang yang taat dan sabar. Sahabat, mari kita ambil pelajaran dari Perang Uhud. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci kemenangan sejati.